Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, adik-adik, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di tema 5 pahlawanku, subtema 3 sikap kepahlawanan, pembelajaran 1. Nah, Indonesia mempunyai pahlawan-pahlawan nasional yang berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Siapa sajakah mereka? Apa yang telah mereka perjuangkan? Sikap kepahlawanan seperti apa yang mereka miliki? Nah, ayo kita pelajari lebih lanjut. Salah satu peninggalan raja-raja pada masa Islam yang diwariskan adalah sikap kepahlawanan. Sikap ini memengaruhi sikap para pejuang pada masa penjajahan Belanda. Perhatikan di sini Bapak punya bacaan. Silakan adik-adik baca. Di sini Bapak akan bacakan. Pahlawan Indonesia. Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta, tetapi juga jiwa dan raga. Karena perjuangan mereka, kita dapat menikmati kebebasan dalam menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan, dan mengemukakan pendapat. Nah, tanpa para pahlawan bisa jadi Indonesia belum merdeka dan kita tidak bisa belajar seperti saat ini. Nah, adik-adik, banyak pahlawan dari berbagai wilayah di Indonesia yang berjuang demi kemerdekaan dan kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekarang adik-adik akan mengenal beberapa pahlawan nasional. Nah, bagaimana perjuangan mereka? Sikap apa yang mereka miliki? Bagaimana strategi mereka dalam berjuang? Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Nah, perhatikan. Berikut adalah pahlawan yang dimiliki bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Nah, sebenarnya di Indonesia itu banyak sekali pahlawan-pahlawannya. Tetapi di sini hanya 7 yang saya tampilkan. Nah, kita akan amati sikap kepahlawanan mereka tidak jauh berbeda dari sikap kepahlawanan yang dimiliki raja-raja pada masa Islam yang memerangi penjajah. Nah, perhatikan, amati gambar berikut ini. Di sini ada 7 pahlawan. Nah, sebenarnya adik-adik setiap daerah itu memiliki pahlawan. Dari Sulawesi, dari Aceh, dari Kalimantan, dari Papua, dan dari daerah-daerah lainnya. Nah, di sini ada 7 pahlawan yang Bapak tampilkan. Nah, yang pertama di sini dari Aceh ada Cut Nyadin. Kemudian ada Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kemudian ada Pattimura dari Maluku. Nah, Pattimura ini kemarin kita telah mempelajarinya kan, yang ada gambarnya di uang Rp1.000. Kemudian ada Sisingamangaraja dari Sumatera Utara. Kemudian ada Dewi Sartika dari Jawa Barat. Kemudian ada Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Nah, ini juga kita telah mempelajarinya ya. Kemudian ada Silos Papare dari Papua. Nah, ini dia adik-adik beberapa para pahlawan yang ada di Indonesia ya. Nah, berdasarkan gambar pahlawan yang telah adik-adik amati, mari kita menjawab bersama pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, di sini ada tabel. Tabel pertama itu isinya apa yang adik-adik telah ketahui tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki para pahlawan nasional. Nah, yang pertama itu keberanian dan ketegasan, kemudian cinta tanah air, kemudian pahlawan rela berkorban, kemudian pantang menyerah, kemudian percaya diri, kemudian disiplin, dan bertanggung jawab serta kerjasama. Nah, selanjutnya apa yang ingin adik-adik ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan dari para pahlawan nasional?
Nah, bisa saja yang ingin kita ketahui lebih lanjut tentang kepahlawanan dari pahlawan nasional diantaranya adalah bagaimana cara menumbuhkan sikap kepahlawanan di tengah perbedaan yang ada. Kemudian bagaimana cara memupuk sikap rela berkorban, waktu, harta, bahkan nyawa demi tanah air. Kemudian, bagaimana cara melatih diri agar memiliki sikap yang senantiasa mendahulukan kepentingan bersama ketimbang kepentingan pribadi. Nah, itu dia ya adik-adik, hal-hal yang telah kita ketahui tentang pahlawan dan hal-hal yang ingin ketahui lebih lanjut tentang pahlawan. Nah, sebelumnya kita telah mengenal beberapa pahlawan yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu Kapita Pattimura. Nah, adik-adik bisa mengulangi kembali, baca kembali tentang Kapita Pattimura. Nah, selanjutnya, selain Pattimura, Indonesia memiliki pahlawan nasional lainnya yaitu Bung Tomo. Nah, siapa beliau? Mari kita simak. Bung Tomo. Nah, perjuangan Bung Tomo turut membakar semangat pemuda Indonesia untuk berjuang. Karena itulah beliau pantas dijuluki pahlawan nasional. Untuk mengenang jasa Bung Tomo, ada beberapa barang milik Bung Tomo yang disimpan di Tugu Pahlawan Surabaya. Salah satu peninggalan Bung Tomo adalah mobil seperti gambar ini. Nah, mobil Bung Tomo berjenis Opel Kapitan. Mobil itu berwarna hitam dan menjadi koleksi Museum Tugu Pahlawan di Surabaya. Mobil Bung Tomo ini masih ada sampai saat ini. Nah, dimuseumkan di Tugu Pahlawan di Surabaya ya. Salah satu hal yang membedakan mobil Bung Tomo dengan mobil sekarang adalah posisi kaca spion. Mobil Bung Tomo hanya memiliki satu kaca spion yang berada di dalam mobil. Salah satu bagian mobil yang penting adalah kaca spion. Kaca ini bisa menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari ukuran benda sebenarnya. Nah, adik-adik, tahukah adik-adik bagaimana sifat cermin? Bagian lain dari mobil adalah lampu. Pada lampu terdapat permukaan cekung yang menyerupai cermin cekung. Nah, cermin cekung ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya sampai jarak jauh. Nah, perhatikan adik-adik, ada 3 jenis cermin. Yang pertama adalah cermin cembung, kemudian cermin cekung, dan cermin datar. Nah, sekarang adik-adik akan melakukan percobaan tentang cermin. Siapkan peralatan berikut. Yang pertama cermin cembung atau bagian cembung sendok atau spion. Nah, cermin cembung itu bagian bawah sendok adik-adik. Kemudian cermin cekung. Cermin cekung itu adalah bagian cekungan sendok atau bagian atasnya sendok yang melengkung. Bagian atasnya. Kemudian cermin datar. Nah, kalau cermin datar adalah cermin yang biasa kita gunakan setiap hari. Ingat adik-adik, ada 3 jenis cermin ya. Harus bisa dibedakan. Nah, adik-adik silakan melakukan percobaan di rumahnya. Silakan adik-adik melakukan kegiatan yang pertama yaitu bercermin menggunakan bagian luar atau bagian bawah sendok. Nah, apa yang terjadi? Kemudian kedua, silakan adik-adik bercermin menggunakan sendok bagian dalam atau bagian atasnya sendok. Nah, apa yang terjadi? Yang ketiga, silakan adik-adik bercermin menggunakan cermin datar atau cermin yang biasa adik-adik gunakan setiap hari. Nah, apa yang akan terjadi dengan bayangan adik-adik? Setelah melakukan percobaan 1, 2, 3, silakan adik-adik buatkan tabel seperti ini. Kemudian tuliskan hasil yang terjadi pada saat melakukan percobaan. Yang pertama tadi menggunakan cermin cembung, apa yang terjadi terhadap bayangan yang dihasilkan. Yang kedua, cermin cekung. Nah, apa yang terjadi terhadap bayangan yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga, cermin datar. Nah, apa yang akan terjadi pada bayangan yang dihasilkan. Nah, adik-adik silakan melakukan percobaan ini di rumah masing-masing. Nah, adik-adik kirimkan foto kegiatan percobaannya, yaitu percobaan tadi itu menggunakan cermin cembung, cekung, dan cermin datar. Kirimkan ke grup. Kemudian hasil percobaannya yaitu berupa tabel seperti gambar ini, kirimkan ke Bapak ya hasilnya. Oke, baik adik-adik. Nah, kesimpulan hari ini yang pertama itu mengisi tabel KW atau KNOW apa yang diketahui. Kemudian W apa yang adik-adik
ingin ketahui lebih lanjut setelah membaca teks. Kemudian kita tadi telah membuat percobaan dengan cermin cekung, cermin cembun, dan cermin datar. Kemudian kita telah merepresentasikan sikap kepahlawanan sebagai peninggalan sikap kepahlawanan raja-raja di masa Hindu, Buddha, Islam, serta pengaruhnya. Nah, sekian untuk hari ini. Tetap semangat, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.